الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم سيرا من تمسك بالدين القويم. رب اغفر لنا منك فإنك خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور أحل الله لكم فيه الشراب والطعام وحرم عليكم الصيام. فإذا سئل الخطيب على المنبر يخطب فلا تتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. الحمد لله الذي أحلنا الطعام وحرم الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أيها المسلمون رحمكم الله. Hari ini kita berkumpul dihalalkan makan dan diharamkan puasa. Kita hari ini makan, dan kemarin memang kita tidak makan. Bukan tidak ada yang kita makan, tapi kita mempertahankan untuk takarrub kepada Allah, untuk menjaga ibadah puasa. Dan sebenarnya puasa dan merupakan ujian seperti kehidupan juga. Orang puasa itu apa yang di matanya tampak indah, semua makanan akan dikumpulkan di meja makan. Padahal ketika dia meneguk satu gelas air dengan satu butir pisang pun, maka semua dahaga dan lapar akan selesai dengan minum segelas air dan sebutir pisang. Tapi hayalan yang begitu panjang bergelayut dalam kehidupan. Seperti itulah bayang-bayang hidup. Manusia itu tidak akan pernah berhenti. Dari mobil satu pengen dua, rumah satu pengen dua, istri satu pengen dua, terus berjalan. Hanyalah hawa nafsu belaka. Inna nafsa la amaratu bisu illa marhimah rabbi. Cenderung hawa nafsu itu mengajak manusia kepada kemungkaran, kecuali yang mengarahkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita minum, kita makan. Tapi kita lihat saudara kita di Palestina dengan tipuan Israel, menjanjikan perdamaian, tapi ternyata ketika sedang tenang orang melakukan tarawih, dibom sehingga ratusan, bahkan sampai terus bergeming mayat tidak akan pernah berhenti. Mereka makan dengan tidak jelas, rumput-rumput yang mereka makan, kadang-kadang daun-daun kering pun mereka makan untuk menyambung hidup. Tapikah kita tidak makankah hari ini? Ada lontong, ada ketupat, ada kue, ada nastar, ada segala macam dikumpulkan di meja makan kita. Banyak saudara kita hari ini menderita. Hadirin sekalian, ekonomi kita aman-aman saja untuk Bandar Lampung. Anda tahu, ekonomi kita mencelang 67,38% anjlok. Anda jalan coba lihat, semua ruko-ruko dijual. Anda jalan dari Tanjung Karang ke Kota Bumi, berapa banyak tanah yang dijual. Kenapa? Ekonomi sudah mulai terpuruk tapi tidak terasa. Hancur ekonomi kita. Dibuatnya dengan segala ketenangan hati dan pikiran kita. Tapi ternyata sekarang Bapak tahu PHK bergeming tidak akan pernah berkurang di tengah kehidupan yang miris seperti ini. Makanya kita yang bertahan, kita bersyukur kepada Allah, kita puasa, mempuasakan hati kita untuk menutup mata kita kepada hal yang negatif, untuk memenuhi takwa kita kepada Allah. Biarkan anak-anak kita yang makan karena mereka butuh gizi, tapi kita orang tua senarai akan membawa kehidupan kepada keberkahan dengan meminta ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa usia kita?
60, 70 tahun. Bapak Ibu tahu, wal asri kata ulama bukan demi masa, tapi demi waktu asar. Kenapa ulama menafsirkan dari 70% demi waktu asar? Karena waktu asar ke maghrib sangat singkat waktunya. Seorang ibu memasak di dapur dari asar ke maghrib tidak terasa. Hanya 2 macam masakan, hanya menyiapkan minuman, datang azan maghrib. Begitu singkat waktu. Ketika datang matahari tenggelam di bawah ufuk timur, kemudian tenggelam dengan semburat berwarna merah, itu yang namanya safak ahmar. Tenggelam matahari, maka itulah saat-saat habis waktunya. Maka kata Rasulullah, ummati hakada. Umat saya 2 hal yang akan dia jumpai. Kalau tidak kematian, adalah kiamat yang akan dia jumpai. Kenapa? Karena begitu pendek usia dan waktu kehidupan bagi mereka. Maka bapak-bapak sekalian, Nabi Adam berapa panjang umurnya? 1000 tahun. Siti Hawa 783 tahun. Panjang Nabi Nuh 3,4 meter. Nabi Adam 48 meter. Siti Hawa 45 meter dengan interval 3 meter. Siti Hawa dari dagu ke pangkal leher 1 meter panjang lehernya. Siti Hawa dari dagu ke ubun-ubun 3 meter panjang kepalanya. Mata sama mata 3 hasta. Nabi Adam dari mata kaki ke ruas sampai ke lututnya 7 meter panjang luas kakinya. Siti Hawa panjang rambutnya sebahu sama dengan 4 meternya kita. Berapa jumlah anak mereka? 39 orang dalam kelahiran 20 kali melahirkan dengan 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kabil Labudda, Habil Ikrimah. Tapi yang paling bungsu Nabi Sis alaihissalam tidak punya pasangan perempuan. Tapi Nabi Sis dalam kitab I'anah dikatakan usia 87 tahun baru pancaroba, baru tumbuh kumis kayak anak SMP kelas 2. Labudda 82 tahun baru menstruasi Labudda. Sedangkan kita 60 tahun sudah asam urat, rematik, udah penyakit ginjal, udah stroke, segala macam penyakit di usia 60. Bayangkan. Kenapa? Bapak Ibu coba lihat narasi makanan kita. Di bakso borak, ikan formalin, sayur insektisida, sapi gelondongan, ayam tiren, kue pewarna pakaian, di es sari manis. Apa yang sehat? Tidak ada yang sehat. Tidak ada yang sehat. Yang dijual gorengan, minyaknya berkali-kali digoreng, pemicu kolesterol tinggi. Sadarkah kita? Wajar usia kita di ujung. Yang dimakan anak kita cuma sosis dan nugget, Kentucky, yang semua mengarah kepada kematian lebih dekat. Dan anak kita hanya butuh 4 komponen. Ada lampu, ada kuota, ada HP Android, yang terakhir ada nugget, ada Kentucky, ada sosis, selesai masalah. Tidak membutuhkan yang lain. Dari maghrib ke maghrib dia tidak butuh kecuali tidur dan buang air. Itu anak kita. Beda dengan kita dulu. Mana ada anak kita makan genjer, makan kal? Tidak ada. Sudah jauh sekarang narasi kehidupan kita. Di ujung bahwa anak-anak kita usia paling 40 tahun kelak. Sekarang anak SMP diabetes. Bapak Ibu, sisri itu pemicu diabetes tertinggi. Belum lagi Bapak Ibu kerating deng. Bapak Ibu kerating deng, Bapak kocok letakkan di atas rumah, di atas lemari. 1 tahun kemudian Bapak lihat, sudah separuh tertinggal sisa. Habis semua ditelan. Begitu diracuni tubuh kita, tapi kita tidak sadar. Inilah kehidupan yang harus kita hadapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita makan enak, berbagai macam makanan kita dihidangkan untuk dimakan. Tapi lihat anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Anak yatim adalah anak yang tidak punya ibu. Dalam Al-Quran ditunjukkan beberapa ayat tentang anak yatim. Betul, karena anak yatim tidak punya bapak. Tapi prakteknya bukan yatim yang menderita, tapi piatu. Prakteknya yang susah bukan anak yatim, tapi piatu. Kenapa? Anak piatu tidak punya ibu. Lebih menderita anak yang tanpa ibu dibandingkan anak yang tanpa bapak. 92% ibu yang janda tetap bisa menyekolahkan anak walaupun jadi pembantu di rumah orang. Tapi bapak yang duda hanya 67,38% yang bisa menyekolahkan anak sampai sarjana. Intervalnya jauh baguslah ibu yang janda dibandingkan bapak yang duda ditinggalkan istrinya.
Jadi kalau anak meninggal ibunya, nerakalah rumah. Hancurlah semuanya. Hancur harapannya, hancur pikirannya. Ketika sang anak piatu melihat bapaknya telah kawin lagi, kemudian disuruh jajar pakaian oleh ibu tirinya, tapi dia tidak dipanggil. Dia menangis. Terus dia pertama apa dia lakukan? Dia berlari menunggu ayahnya datang di ujung gerbang bagian rumah di bawah pohon. Ketika ayahnya datang, dia pegang dan cium tangan ayahnya. Ayah, aku tidak butuh baju baru, aku tidak butuh sepatu baru, tapi izinkan aku beli sendal baru ayah, untuk sholat id di besok di Masjid Babu Salam ayah. Hanya itu yang kupinta. Biarlah aku pakai sarung yang lama. Dia sadar bahwa adik-adiknya yang berhak pakai baju bagus dan indah karena ibunya tidak pernah memanggil dia. Yang ada suruh nyapu, membersihkan rumah, mengisi air, itu saja yang ada di otak ibunya untuk perintah anaknya. Kemudian ayahnya bilang, kenapa ibu kamu? Dia tidak berani katakan ibu tidak berikan apa-apa. Tapi ayah katakan ada saudara untukku. Ayah tidak menjawab karena ayahnya masih memikirkan dan membela ibunya, istrinya, dan anak tiri bagi sang anak. Sampai ke rumah, kata ibunya, laporan apa kamu sama ayah kamu? Mulai anak kedingin, panas dingin, takut dipukul ketika ayahnya kerja. Akhirnya dia mengambil korek, mengambil pisau, dia lari ke makam ibunya. Dia jerit-jerit, untuk apa ibu cuma tidur semata, tapi tidak pernah memikirkan aku yang kau tinggalkan? Kenapa aku tidak mati yang kujemput, agar aku tidak pernah menderita panjang dalam kehidupanku? Ibu, kematianmu tidak menyelesaikan masalah bagiku, tapi penderitaan panjang yang kuhadapi, menghadapi ibu tiri yang begitu kejam terhadapku. Pernahkah Anda terpikir bahwa dalam Al-Quran yang dibicarakan anak yatim, tapi prakteknya anak piatu menjadi satu pemeriksaan sosial yang harus kita teliti. Bagaimana dengan yatim piatu? Kompleks. Anak yang tanpa anak, di panti asuhan dilecehkan. Ketika ada suara mobil berhenti, mereka bertepuk tangan, ternyata mobil menurunkan penumpang. Ketika ada motor berhenti, ternyata mengantarkan paket, karena besoknya tidak bisa bekerja pengantar paket. Dia hanya murung, menangis. Kemudian dia kata ibu asrama, ini bantal, tidurlah sayang, semoga kau mimpi bertemu ayahmu di kubur. Dipegang anak perempuan, tidurlah sayang, semoga kau mimpi jumpa dengan ibumu di alam barzah besok. Ada nasi goreng untuk kita makan besok, tidak ada ketupat yang indah, kata ibu asrama, menangis panjang. Itulah anak yatim piatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahirham. Kita sangat berharap bahwa presiden yang terbaru untuk kita, Presiden Prabowo, yang pernah kita dukung pada dekadensi yang lalu, beberapa hal untuk bisa menyelesaikan masalah yang krusial di bangsa ini. Pertamina, timah, pagar laut, ada 13 kasus yang panjang. Narasinya membuat masyarakat akan miris menderita dalam berkepanjangan. Kemiskinan yang tidak pernah habis. Yang dibutuhkan bukanlah makanan bergizi dan makan bagi anak-anak siswa, tapi orang tua yang pengangguran untuk memenuhi kebutuhan kerja agar bisa memenuhi kewajiban sebagai orang tua. Semoga ini menjadi pola pikir terbaik untuk Presiden tercinta, Bapak Prabowo yang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kita bisa beli jam, tapi kita nggak bisa beli waktu. Lantar dan ayyamun lati madad, tidak akan pernah kembali waktu-waktu yang lalu. Yang tua pernah muda, tapi yang muda belum pernah tua. Yang tua siap-siap bahwa kematian kita tinggal menghitung hari. Tidak tahu di mana, kapan, dan sedang apa kita akan mati. Yang muda, karena permainan mereka sangat miris. Ketika anak muda keluar, maka geng yang lain akan siap menerkam. Ketika anak muda keluar, maka siap-siap orang-orang yang menggunakan telinga anting dengan telinganya, menggunakan rambutnya dengan caping di warna tengah, anak-anak pink seperti ini, akan terus berlari mengejar Anda. Anak saya dari Metro, dia jalan berdua kawannya, dikejar, dipukuli di 3 Denang, HP diambil, benjol-benjol, tidak ada dosa, asal yang lihat anak muda, maka mereka akan dendam sama anak-anak muda. Allahu Akbar. Kita lihat hari ini, geng motor, narkoba, kehidupan, Bapak Ibu sekalian, tinggal hanya apa saja klik, kita sudah keluar. Bahkan penawaran obat kuat pun sudah menampilkan vulgar untuk kita semua dan untuk anak-anak kita. Inilah yang menjadi prihatin. Makanya tolong bapak-bapak, sesibuk apapun Anda, sisipkan waktu, pegang tangan anak Anda, rangkul, pegang apa HP yang sedang dilihat, cium dia, ajak bicara. Bapak sibuk sampai tidak ada waktu untuk memperhatikan anaknya. Ibu sibuk dengan masak, gosip, belanja, sehingga lupa anaknya butuh kasih sayang. Arisan tidak pulang-pulang.
Anak tidak pernah dipikirkan seperti apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita masih muda, mengorbankan kesehatan demi uang. Tapi kalau sudah tua, mengorbankan uang demi kesehatan. Tidak ada orang yang baik yang tidak punya masa lalu. Dan tidak ada orang yang buruk yang tidak punya masa depan. Ayo kita ke depan perbaiki. Semoga Allah menjadikan kita orang yang terbaik di matanya. Semoga kita meninggal kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alnallahu minal faidin al aminin wa dakhalna fi ibadis salihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa sallimu radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama karim sultan. Ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar. Kami menyempurnakan waktu hingga hilal yang tampak bergeming tidak pernah menyempurnakan tampaknya, sehingga kami menyempurnakan hari ini. Untuk sempurna kemarin puasa penutup, walaupun di Arab Saudi sudah datang lebih awal pada Idul Fitri. Ya Rabb, kami hari ini bersih menghadap-hadap. Hati pikiran kami fokus kepadamu ya Rabb. Tapi dosa kami satu pertanyaan, akankah kami bawa menuju kematian? Kami ini lemah ya Allah. Kami ini sangat hina ya Rabb. Kami ini sangat tidak pernah berguna dalam kehidupan. Tapi kami hadir menyanjung membesarkanmu dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau besar, kau sempurna, kau tidak ada banding, kau maha kuasa, kau maha mengetahui, kau maha pengampun. Aku datang mengetuk itu agar kau mengubahkan hati kami untuk kembali kepadamu ya Rabb. Ampunkanlah kami, orang-orang hadir di tempat ini ya Rabb. Kami lihat ibu bapak kami ya Rabb, mereka berdua akan terancam dengan masuk ke dalam gerbang nerakamu. Berada di ujung-ujung pintu neraka, kau terjerumuskan ke dalamnya ya Rabb. Kami ini hadir ya Rabb, kami memohon kepadamu, angkatlah mereka dari azab barzakh, dari mizanmu yang sulit, akan dimudahkan dalam sirat, agar dia selamat mereka berdua ya Rabb. Ibu kami ya Allah, kami telah bersemayam 9 bulan 10 hari di rahimnya, kami telah ditimangnya, dipeluknya, bahkan air mata mengalir setiap hari. Bahkan ayah kami pernah memukul karena menyakiti ibu, karena aku membela anakku ya Rabb. Karena sang ibu membela anaknya sehingga ayah murka dan marah. Tapi ibu tetap menangis dan air matanya mendoakan di setiap langkah dan ujung harapan kami. Ya Rabb, ibu kami sampai meninggalnya pun air matanya tetap untuk kami. Ketika Rasul mengatakan ummati, ummati, tapi saat ibu akan mengatakan anakku, anakku. Akankah salah seorang ibu mengucapkan itu demi anak-anaknya? Dan kamilah anaknya ya Rabb, hari ini meminta kepadamu ya Rabb, ampunkanlah mereka berdua, bahagiakanlah mereka berdua, sejahterakanlah mereka berdua, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di masa kecil. Ayah kami berjalan dengan tampak guratan keletihan di keningnya, keriput di wajahnya. Ketika kami meminta uang untuk sesuatu, tidak pernah dia mengelak dan menolak. Dia katakan ada, walaupun sebagian dia pinjam dari orang lain. Kadang-kadang kami sedih ketika tahu siapa dia. Hari ini sudah tidak ada mereka di mata kami ya Rabb. Akan kepada siapa kami akan mengadu? Hanya kami bermohon kepadamu, mereka berdua ya Rabb, selamatkan dari azab barzakh, sirat, dan telah dimudahkan, dan kau masukkan ke dalam qaul surga firdausmu ya Rabb. Orang-orang yang hadir hari ini ya Allah, lunaskan hutangnya, selesaikan masalahnya. Yang belum punya keturunan, berikan keturunan. Yang sakit kau sembuhkan, yang gelisah kau tenangkan, yang rumah tangannya cekcok terus menuntut kesempurnaan dan bagi wanita. Ingatkan kepada wanita, tidak ada laki-laki yang sempurna di dunia ini ya Rabb. Bagi laki-laki yang tidak amanah, sadar bahwa dia sebagai pemimpin, agar dia tidak pernah tidak menunjuk kepemimpinannya dengan tegas dan kasih sayang. Ya Rabb, jadikanlah kami dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan jadikanlah anak kami menjadi anak saleh salehah seperti Muhammad Ramzan, pemimpin Chechnya,
Atau hari ini Erdogan boleh akan digoyang-goyang, tapi Erdogan mencintai Al-Quran karena dia hafal Al-Quran 2 juz walaupun tidak 30 juz, tapi dia cinta. Ya Allah, di bawah Erdogan Turki jauh berkembang ya Rob. Indonesia belum ada jawaban presiden yang hafal Al-Quran ya Rob. Anak-anak kami dari Babu Salam telah menjadi harapan kami kelak menjadi presiden kebanggaan untuk dunia yang akan bisa merubah sifat dan ikon dunia kepada kebaikan dan amanahnya, menjadi contoh pada generasi berikutnya ya Rob. Kami yakin 2027 ya Allah, akhirnya Israel akan kau hancurkan dalam janjimu dalam Al-Quran. Kau kembalikan hak masjid itu untuk dapat kami ziarahi, karena Masjid Al-Aqsa adalah masjid tersuci ketiga setelah Mekah Madinah. Aqsa menjadi harapan kami ya Rob. Terakhir ya Rob, apabila kau matikan kami, mudahkan sakratul maut kami dan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa billahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Barakallah. Barakallah. Salim deh. Ganteng. Barakallah. Barakallah. Sehat selalu ya Pak. Barakallah. 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 Sehat. Sehat semua ya. Iya. Barakallah. Salam ibu ya. Barakallah. Sampo. Sehat ya? Belum berubah, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Salam keluarga ya. Insyaallah. Barakallah. 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 Sehat ya Pak. Barakallah. 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 Taqabbalallah minkum taqabbal ya karim. Siapa nih Salim? Gantengnya.
Barakallah. Barakallah. Apa kuliah? Suara Pak. Di SMA. Mana? Oh. Salim ganteng. Nomor berapa, Pak? Umurnya 6 tahun, Ustaz. Oh, anak nomor berapa? Ustaz. Nomor Pertama ya. Oh, pertama. Barakallah. Barakallah. Indah. Barakallah. Taqabbalallah. Taqabbalallah. Barakallah. Barakallah, sehat. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Barakallah. 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 Barakallah, sehat selalu Anda. Abdul ya. Pak, Abdul Fatin, Pak. Ada itunya. Oh, Bang. Ya,